Hai teman-teman semua, apakah kamu tahu apa itu PUP? Ya, PUP adalah pendewasaan usia perkawinan. Indonesia ada di urutan ke-37 sedunia dalam tingkat pernikahan pada anak atau remaja. Dan tahukah kalian jika Indonesia juga berada di urutan kedua se-Asia Tenggara atau se-ASEAN mengenai tingkat pernikahan pada anak atau remaja. Tapi itu bukan prestasi yang bisa dibanggakan ya teman-teman. Mari kita mengenal apa itu PUP. Ya, PUP atau pendewasaan usia perkawinan menurut BKKBN adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Untuk dapat mengurangi angka perkawinan pada anak atau remaja di Indonesia yang tinggi, maka diperlukan adanya PUP, yaitu pendewasaan usia perkawinan. Mengapa demikian? Karena 1 dari 4 penduduk di Indonesia adalah remaja. Dalam 10 sampai dengan 20 tahun ke depan, remaja adalah bonus demografi Indonesia, yang artinya mayoritas penduduk di Indonesia adalah remaja, seperti teman-teman semua. Nah, di tangan teman-teman tersimpan tanggung jawab yang besar untuk dirinya, keluarga, dan negara. Remaja juga akan menghadapi banyak godaan dan tantangan di hadapannya. Oleh karena itu, perlu adanya PUP agar teman-teman menjadi generasi yang berkualitas, yang bisa membawa diri, keluarga, dan negara menjadi pribadi yang sukses. Lalu, mengapa PUP itu penting? Jadi teman-teman, kondisi rahim dan panggul pada remaja itu, khususnya pada perempuan, belum berkembang secara optimal, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya resiko komplikasi atau penyakit pada saat persalinan atau melahirkan jika teman-teman berumur kurang dari 21 tahun. Selain itu, teman-teman sebagai remaja juga belum siap secara ekonomi dan belum siap secara mental. Pernikahan pada remaja sering menyebabkan remaja seperti teman-teman tidak bisa melanjutkan sekolah jika sudah menikah. Sayang ya. Pernikahan pada remaja juga mengakibatkan masa reproduksi menjadi lebih panjang, sehingga menyebabkan angka kepadatan penduduk yang tinggi. Lalu, kapan sih usia ideal untuk menikah? Pertama, pastikan jika kalian adalah laki-laki berumur minimal 25 tahun dan jika kalian adalah perempuan minimal berumur 21 tahun ya. Silakan dicatat dan diingat-ingat ya teman-teman. Nah, selain itu, mari kita ingat-ingat kembali, apa saja sih yang menjadi kebutuhan kita? Ya, kebutuhan kita ada kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Karena kalian masih remaja, semua kebutuhan tersebut masih dipenuhi oleh orang tua kita. Namun, coba bayangkan, jika kalian di usia yang masih muda ini sudah menikah, maka kebutuhan tersebut sudah menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri. Sedangkan semua kebutuhan tersebut tentu saja selalu ingin kita penuhi. Jadi, jika kalian sudah siap secara ekonomi, kebutuhan tersebut seharusnya bukan hambatan ya. Lalu, apa sih dampaknya jika ada pernikahan pada anak remaja? Nah, yang pertama, ada kematian pada ibu yang melahirkan. Sekali lagi, karena tubuh kita belum berkembang optimal, jika dipaksakan hamil dan melahirkan, bisa menyebabkan kematian pada saat melahirkan. Yang kedua, dari sisi ekonomi, karena kalian masih remaja, kebutuhan masih dipenuhi oleh orang tua. Namun, jika memaksakan untuk menikah pada usia remaja, maka pemenuhan kebutuhannya akan sulit, apalagi jika belum punya pekerjaan. Yang ketiga, kematian bayi yang dilahirkan. Selain ibu, jika seorang remaja melahirkan, maka akan berakibatkan meningkatnya angka kematian bayi yang dilahirkan. Kasihan ya. Selanjutnya adalah kerukunan rumah tangga. Seorang remaja yang masih memiliki emosi yang belum stabil,
maka kalian juga masih ingin jalan-jalan ya dengan teman-teman. Jika menikah akan sangat sulit untuk mewujudkan. Selanjutnya, kelangsungan rumah tangga. Nah, akibat dari emosi yang belum stabil, seringkali menyebabkan pertengkaran rumah tangga yang bisa berujung pada perceraian. Ayo teman-teman, pastikan kita hanya menikah satu kali saja. Seperti pepatah, sehidup sejana. Mari kita lihat, apa sih penyebab adanya pernikahan pada remaja? Yang pertama, pergaulan bebas. Ayo teman-teman, sebagai remaja, kita harus mempersiapkan kualitas diri kita masing-masing. Jadi, jangan ada pacaran di antara kita ya. Karena kata mama, hati-hati, itu berbahaya. Yang kedua, dari sisi pendidikan, karena kita masih muda, ayo kita belajar dengan sungguh-sungguh. Karena semakin tinggi pendidikan, maka semakin mudah kita untuk meraih mimpi-mimpi kita. Tentu saja semakin sukses. Yang ketiga, pengetahuan. Banyak di antara para remaja yang menikah pada usia remaja belum tahu apa pentingnya PUP. Mereka tidak tahu bahwa kehidupan itu berat dan juga keras. Kebutuhan itu selalu muncul. Sedangkan mereka yang sudah terlanjur menikah sangat sulit untuk kembali lagi bersekolah. Jadi, manfaatkan waktu kalian ya. Kemudian dari sisi ekonomi, karena para remaja sudah terlanjur menikah padahal belum memiliki pekerjaan yang tetap, mereka akan sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Jangan sampai kita seperti mereka ya. Selanjutnya, budaya. Banyak anggapan bahwa perempuan harus segera menikah. Nah, kita sebagai remaja yang paham, ayo kita beri pengertian kepada orang tua jika mereka memaksa kita untuk menikah muda, padahal kita masih ingin terus berpendidikan atau bersekolah. Yang terakhir, saya akan memperkenalkan tentang genre. Genre atau generasi berencana. Genre adalah remaja yang memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku untuk mengikuti pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah sesuai perencanaan. Tujuan dari genre adalah menyiapkan remaja untuk memasuki dan menjalani hidup berkeluarga yang sehat dan berkualitas. Mari teman-teman, kita semua menjadi remaja genre, remaja berkualitas, remaja yang berencana, dan remaja yang merencanakan masa depannya. Karena saat ini, saatnya yang muda yang berencana. Terima kasih, Kamsahamnida. Audio Jungle.